Bab 81. Kamu adalah barang. Nicholas Lu segera pergi ke luar negeri untuk menangani masalah ini. Kali ini, dia bertindak tanpa ragu-ragu, bertindak penuh semangat, dengan segera tangkap penjahat itu satu persatu dan kemudian melenyapkan mereka. Secara alami, Yunisia tidak bisa lagi tinggal di keluarga Lu. Kakek, sepertinya aku sudah sangat rajin merawat tuan muda selama bertahun-tahun. Bahkan jika tidak ada kredit, aku tetap bekerja keras, tolong jangan mengusirku. Yunisia menyadari keseriusan masalah ini dan memohon dengan getir. Kakek Lu yang selalu murah hati kepada para abdi dalamnya kali ini tidak memiliki sedikit pun kebaikan hati. Bagi seorang abdi yang tidak bisa tahu diri pada tuannya, dia tidak akan pernah tinggal. Jika bukan karena keberuntungan Nicholas Lu hari itu dan pengendalian dirinya cukup kuat untuk menolak godaannya, sekarang konsekuensinya akan menjadi bencana. Jennifer Wen melihat dia diusir tanpa ampun, tidak bisa menahan seperti merasa sedih karena sekutu telah diusir. Meskipun orang ini menyalahkan diri sendiri Asteris, itu semakin menegaskan dugaannya. Bagaimanapun, keluarga Lu kejam. Bahkan orang yang telah bertahan seperti ini selama bertahun-tahun dapat diusir tanpa ampun. Dia orang luar, mungkin juga akan bernasib sama. Mungkin, dia harus benar-benar mempertimbangkan untuk pergi dari sini sesegera mungkin, daripada menunggu diusir dengan malu. Setelah Yunisia diusir, seluruh keluarga Lu diselimuti keheningan yang membuat orang merasa seperti badai datang. Semua orang tertekan dan tidak berani bicara yang tidak masuk akal karena takut menimbulkan masalah. Bulan ini, saat Nicholas Lu pergi, Jennifer Wen dengan akrab pindah dari kamar tidur utama ke ruang tamu yang jauh. Dia berpikir, jika menjauh dari pria itu, mungkin suasana hatinya tidak akan terlalu buruk, dan dia juga tidak akan mempermalukannya. Tapi dia salah menebak. Pada malam hari, Jennifer Wen baru saja berganti pakaian dan hendak pergi tidur. Tiba-tiba, terdengar suara pintu dibuka. Dia kaget, dan hendak menanyakan siapa itu. Nicholas Lu melangkah masuk dan menatapnya dengan dingin, membuat Jennifer Wen menggigil di sekujur tubuhnya. "Mengapa kamu di sini?" Jennifer Wen bertanya dengan gemetar, ekspresi Nicholas Lu dingin, seolah menahan amarahnya. "Kenapa, kamu pindah secara khusus? Apakah kamu takut kamu tidak bisa melindungi diri sendiri untuk pria itu?" Ketika Nicholas Lu tiba di rumah, dia menemukan bahwa Jennifer Wen tidak ada di sana, dan amarahnya langsung tersulut. Melihat dia bersembunyi di sini, ketidakbahagiaan di dalam hatinya tidak hanya tidak berkurang, tetapi menjadi lebih kuat. "Aku tidak begitu." Jennifer Wen merasa pedih di hatinya ketika mendengar suaminya sengaja mempermalukannya. Dia hanya takut suaminya marah. "Aku hanya tidak ingin membuatmu kesal dengan sia-sia dan melukai diri sendiri. Karena kamu kesal saat melihatku, bukankah kepergianku membuatmu lebih bahagia? Sekarang, kembalilah bersamaku." Nicholas Lu memandangi ekspresi sedih Jennifer Wen, bukan berhati lembut, tapi semacam dorongan kasar melonjak. Dia pikir dia akan tertipu oleh kepura-puranya. Wanita seperti Jennifer Wen tidak pantas mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat sedikit pun. Merasakan kemarahan Nicholas Lu yang kuat, Jennifer Wen tidak ingin menyinggung perasaannya, jadi dia mengikutinya dan berjalan ke ruangan yang familiar. Pintunya baru saja dikunci, Nicholas Lu sedang duduk di sofa, menatapnya. Tatapan matanya tidak tampak seperti sedang melihat seseorang, melainkan seolah-olah sedang melihat barang. Penuh jijik dan main-main, di bawah tatapan seperti itu, Jennifer Wen hanya merasa piyama di tubuhnya seakan ditembus dan dia tak punya martabat di hadapannya. Bab 82 tertekan tapi tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Akan tetapi, Nicholas Lu tahu betul bahwa ini hanya penyamaran Jennifer Wen, jadi dia tidak menunjukkan banyak belas kasihan, tetapi hanya melampiaskan ketidakbahagiaannya. Entah sudah berapa lama waktu berlalu, tepat ketika Jennifer Wen merasa tubuhnya tidak seperti dirinya, Nicholas Lu akhirnya berhenti dan mendorongnya menjauh. Keluar. Pria itu berjalan ke kamar mandi, dengan dingin memerintahnya seolah memberi perintah kepada pelacur murahan. Hati Jennifer Wen ditusuk dengan rasa sakit, dia tahu bahwa Nicholas Lu membencinya, tetapi itu seperti menginjak-injak harga dirinya di tanah. Namun, dia tidak berani tinggal di sini, diam-diam mengambil pakaian yang berserakan di tanah, dan menyeret tubuhnya yang sakit kembali ke kamar karena malu. Mengunci pintu, Jennifer Wen pertama-tama berlari ke kamar mandi, dia melihat wanita yang malu di cermin, dan dia merasa sedih. Dia mengubah dirinya menjadi seperti ini. Jennifer Wen berpikir dengan sedih, menyalakan keran, membasuh tubuhnya, dan berbaring di tempat tidur dengan lelah.
Dalam beberapa hari berikutnya, mimpi buruk itu masih berulang. Kadang-kadang Nicholas Lu memanggilnya ke kamar tidur utama, menyiksanya dengan kejam, dan kemudian mendorongnya kembali. Jennifer Wen dengan cepat menjadi kurus karena penyiksaan ganda terhadap tubuh dan pikiran ini. Dia hanya bisa berharap suatu hari nanti Nicholas Lu bosan dengan drama membosankan ini, dan kemudian melepaskannya. Keluar dari perusahaan seperti orang bodoh, Jennifer Wen hendak pulang dengan mobil. Tiba-tiba, sebuah mobil dengan tergesa-gesa berhenti di depannya. Jennifer Wen, kamu mengabaikanku saat aku mencarimu akhir-akhir ini, kenapa? Galvin He, dia menghubungi Jennifer Wen akhir-akhir ini. Dia pada dasarnya tidak menjawab. Karena khawatir, dia harus turun untuk memblokir orang-orang di perusahaannya. Akibatnya, ketika dia melihat Jennifer Wen, dia sangat takut sehingga dia tidak bisa mengatakan semuanya. Ada apa denganmu? Kenapa kamu begitu kurus? Galvin He buru-buru keluar dari mobil. Jennifer Wen memandangnya basah kuyup dengan beberapa penundaan, hanya untuk menemukan bahwa Galvin He lah yang membuatnya tersenyum. Itu ternyata kamu. Sekarang, Jennifer Wen merasa sangat lelah tidak peduli apa yang dia lakukan. Dia dilecehkan oleh Nicholas Lu setiap malam. Untuk menghindari rasa sakit, dia harus menipu dirinya sendiri dan menutup dirinya secara keseluruhan. Hanya dengan cara ini, barulah dia tidak akan merasa dipermalukan. Seiring waktu, dia merasa dirinya tidak normal. Dia biasanya menghindari hal-hal yang terjadi di dunia luar. Ketika orang lain berbicara dengannya, dia harus mengatakannya beberapa kali sebelum dia dapat mendengarnya. Kamu terlihat buruk, Jennifer Wen, apa yang terjadi? Galvin dia benar-benar terkejut dengan penampilannya. Terakhir kali dia dijebak Asteris oleh Cherry Wen menjadi selingkuhan orang. Dia dikejar dan dihina oleh semua orang, juga tidak membuat seperti ini, seperti boneka dan kehilangan jiwanya. Terjadi, Jennifer Wen melihat perhatian di mata Galvin He, jangkang pelindung tebal di hatinya sedikit mengendur, tapi dia tidak berani mengucapkan kata-kata itu. Galvin dia melihatnya ragu-ragu untuk tidak mengatakan apa-apa, keluar dari mobil dan menariknya, aku akan mengantarmu jalan-jalan. Jennifer Wen ingin menolak, tetapi melihat mata perhatian Galvin He, dia menjadi tenang. Mungkin, ini satu-satunya orang di dunia yang masih peduli padanya seperti ini. Galvin He membawanya ke pantai. Ayo pergi, lihat laut, mungkin moodmu akan lebih baik. Jennifer Wen turun dari mobil tanpa suara, menatap laut biru di depannya, tatapan sedihnya tidak berkurang. Sejak pertama kali barang berharganya dirampas oleh pria tak dikenal hari itu, dia merasa bahwa semuanya tidak bisa kembali. Galvin dia melihat bahwa dia masih diam dan menghela nafas. Kamu tidak ingin mengatakannya, aku juga tidak akan memaksa kamu, atau aku saja yang akan menceritakan kisahku. Saat kamu melihatku sekarang, kamu seharusnya berpikir bahwa aku menjalani hidup yang cukup baik. Sebenarnya, mungkin kamu tidak akan menyangka bagaimana aku hidup ketika aku masih kecil. Galvin He berbicara tentang masa lalunya. Ibu Galvin He pernah menjadi wanita populer kuliah terkenal di kota J. Dia sangat cantik. Meski keluarganya biasa-biasa saja, dia memiliki temperamen unik yang tidak dimiliki orang lain. Hal ini membuatnya menjadi incaran banyak pria. Namun, peruntungannya kurang baik. Setelah jatuh cinta dengan seorang pria kaya, ia selalu mengira telah bertemu dengan pria tepat. Tidak sampai dia pergi untuk pemeriksaan kehamilan. Dia dihentikan oleh seorang wanita yang mengaku sebagai tunangan pria itu Asteris. Dia baru tahu dirinya telah menjadi wanita simpanan Asteris tanpa menyadarinya. Dia meninggalkan laki-laki itu dengan arogan, tetapi tidak tega membunuh anak itu. Saat melahirkan, dia mengalami pendarahan hebat dan anak laki-laki itu menjadi yatim piatu saat lahir. Anak laki-laki itu dibesarkan di panti asuhan. Masuk akal bahwa anak yang sehat dan cerdas seperti dia harus mudah diadopsi, tetapi setiap saat selama dia diadopsi lebih dari 3 bulan, dia akan dipulangkan. Seiring waktu, orang-orang di panti asuhan mengira tangan dan kakinya kotor, atau bahwa dia menderita penyakit yang tidak terlihat sama sekali, membuat dia selalu ditolak. Bocah itu akhirnya mendengar kebenaran pada suatu malam sebelum dia dikirim ke panti asuhan untuk terakhir kalinya. Ternyata ia adalah anak haram dari sebuah keluarga besar. Walaupun ibunya sudah meninggal, yang disebut istri utama mengetahui keberadaannya. Oleh karena itu, kapanpun ia ingin menjalani kehidupan yang baik, ia akan menggunakan kekuatan yang ada di tangannya untuk merusak itu.
Setelah bocah itu mengetahui semua ini, dia tidak membiarkan keluarga mengirimnya kembali ke panti asuhan. Sebaliknya, dia langsung pergi ke kasino bawah tanah lokal dan naik perlahan dari bocah preman tingkat terendah. Untuk mencapai tujuannya, dia melakukan banyak hal yang salah. Tentu saja, kesalahannya juga termasuk pemenjaraan Jennifer Wen. Tapi Galvin He menyembunyikan ini di dalam hatinya dan tidak mengatakannya. Jennifer Wen terkejut setelah mendengar perkataan Galvin He. Dia selalu berpikir bahwa dia adalah orang yang sangat hangat, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa masa lalunya begitu kelam. Maaf, aku tidak tahu. Jennifer Wen minta maaf, dia tidak ingin mengungkap bekas luka Galvin He. Tidak perlu minta maaf. Aku berinisiatif memberitahumu. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa tidak ada hambatan dalam hidup yang tidak bisa dilewati. Apa kamu tahu mengapa aku membantu kamu saat pertama kali aku melihatmu? Kenapa? Tanya Jennifer Wen. Karena sorot matamu saat itu mengingatkanku pada siapa aku dulu. Galvin He berkata, matanya berhenti pada Jennifer Wen. Jennifer Wen menunduk, aku. Dengan susah payah, dia menceritakan semua yang terjadi hari itu. Karena dia mengikuti Cherry Wen, dia bilang entah bagaimana dia bisa ada di sebuah ruangan lalu kehilangan kesuciannya, tapi semua yang berhubungan dengan Nicholas Lu hilang. Apa, Galvin dia mendengarnya mengucapkan kata-kata ini, dan menatap matanya yang sedih, tertekan tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dia tiba-tiba membenci dirinya sendiri karena tidak melindungi gadis di depannya. Lalu apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Jennifer Wen mengatupkan bibir bawahnya. Galvin dia tidak membencinya, tapi ingin membantunya, yang membuatnya merasa lebih nyaman. Kupikir, cari tahu keberadaan ibu, lalu balikan kasus aslinya, biarkan orang-orang itu membayar harganya, aku ingin menemukan pemerkosa itu dan membawanya ke pengadilan. Mulai sekarang, aku akan membawa ibuku untuk mencari tempat tinggal yang asing dan menjalani kehidupan yang tenang. Dengan begitu, Jennifer Wen merasa bahwa hal-hal ini sangat jauh. Awalnya Nicholas Lu telah berubah beberapa waktu yang lalu, dan dia berencana untuk memintanya membantu menemukan ibunya. Tapi sekarang, dia gemetar memikirkan penampilan kasar pria itu, dan dia tidak bisa menahan menggigil. Bab 83. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Kenapa, kamu kedinginan? Galvin dia segera melepas jaketnya dan ingin memberikannya padanya. Tidak, ini tidak dingin, dia hanya ketakutan. Hanya saja Galvin He tidak peduli dengan penolakannya, angin laut memang agak dingin. Pakailah, jangan masuk angin, kamu begitu kurus sekarang, aku khawatir kamu akan terbang tertiup angin. Jennifer Wen tersenyum, Galvin berkata lagi, aku mengerti semua ini, jangan khawatir, aku akan membantumu. Jennifer Wen mengangguk, lalu mengeluarkan selembar kertas dan menuliskan beberapa petunjuk, dan menyerahkannya kepada Galvin He, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. Galvin dia memandangi rasa terima kasih tak berdasar di matanya dan menarik napas tiba-tiba. Kemudian, dia membangkitkan senyum sinis yang biasa, bukannya kita teman, kalau aku tidak membantumu, lalu bantu siapa? Keduanya kembali ke mobil, dan Galvin He bersikeras mengantar Jennifer Wen pulang. Jennifer Wen berpikir sejenak, jika Nicholas Lu mengetahui bahwa dia akan pulang bersama Galvin He, dia pasti akan marah, jadi dia ingin menolak. Jauh sekali di sini. Kamu tidak bisa menemukan mobil. Berhentilah membuat masalah. Cepatlah. Sebentar lagi akan gelap dan dingin. Karena tidak bisa menolak, Jennifer Wen hanya bisa mengganti alamatnya. Dia bisa turun dari mobil lebih awal dan berjalan pulang sendiri. Galvin dia mengirimnya ke tempat dia berkata Jennifer Wen melipat jaketnya dengan rapi dan meletakkannya di kursi, kalau begitu aku pergi dulu. Kamu harus menjaga dirimu dengan baik, jangan sampai setelah dengan susah payah aku mencari tahu apa yang ingin kamu ketahui, kamu sendiri malah sakit. Jennifer Wen tersenyum dan mengangguk, memperhatikan pria itu pergi, dan kemudian perlahan berjalan kembali menuju keluarga Lu. Kembali ke keluarga Lu, Jennifer Wen melihat sekilas mobil Nicholas Lu diparkir di luar, dan dia sedikit bingung. Kembali ke kamar dan buka pintunya, dan menemukan seseorang di dalam. Nicholas Lu duduk di kursi dengan kaki menyilang, dan menatapnya, matanya yang begitu dingin membuat Jennifer Wen merinding. Aku. Pulang, Jennifer Wen dengan sulit berkata, Nicholas Lu mencibir. Tidak mudah bagimu untuk kembali. Jennifer Wen terkejut. Dan kemudian, sekumpulan foto jatuh di wajahnya.
dan pria itu berjalan mendekat, menjambak rambut panjangnya dan memaksanya untuk melihat ke arahnya. Pergi ke pantai bersama Galvin He untuk melihat laut, cukup senang, bukan? Nicholas Lu kembali ke rumah dan menemukan bahwa Jennifer Wen tidak ada di sana. Setelah menunggu lama, dia tidak pernah kembali. Dia mengirim seseorang untuk mencarinya. Tanpa diduga, dia melihat dia dan Galvin He duduk dan berkencan seperti pasangan di tepi laut. Apalagi pada akhirnya Jennifer Wen juga mengenakan pakaian Galvin He, sulit untuk tidak membuatnya membayangkan apakah mereka melakukan sesuatu yang seharusnya tidak mereka lakukan. Aku tidak melakukannya, Jennifer Wen menggelengkan kepalanya, aku dan dia hanya berteman. Setelah berbicara, Jennifer Wen juga menertawakan dirinya sendiri. Apa gunanya mengatakan itu? Akankah Nicholas Lu mempercayainya? Benar saja, setelah mendengar kata-katanya, pria itu membuang semua foto di tangannya, mengendurkan rambutnya, mencubit dagunya, dan berkata, "Di mana wanita sepertimu bisa punya teman? Hanya dengan ini ingin berhubungan denganmu. Lagi pula, tidur denganmu tidak perlu mengeluarkan uang untuk itu." Jennifer Wen sudah berkali-kali mendengar berbagai sindiran Nicholas Lu, namun penghinaan terhadap kepribadian seperti ini masih membuatnya tak tahan. Terlebih lagi, Galvin dia bukan orang seperti itu. Mengapa dia selalu memikirkan semua orang dengan buruk? Nicholas Lu, kamu bisa mengatakan itu padaku, kamu pasti sangat tidak menyukaiku. Kalau tidak, Nicholas Lu mencibir, mengulurkan tangannya dan merobek atasannya, kamu pintar kali ini, dan tidak ada jejak yang tersisa. Namun, aku harus memeriksa tempat lain, lepas pakaianmu, dan berbaring di tempat tidur. Nicholas Lu memerintahkan dengan dingin. Kali ini, Jennifer Wen tidak bergerak. Sebelumnya, karena takut, dia melakukan banyak hal yang tidak dapat dia pikirkan. Sekarang, dia tidak bisa terus seperti ini. Tidak, Nicholas Lu, karena kamu mengira aku menjijikan dan sangat membenciku, maka kamu bisa menceraikanku. Jennifer Wen berkata dengan keras, dan siap menahan amarah pria itu. Apa kamu tidak takut aku akan mengirimmu kembali ke penjara? Nicholas Lu benar-benar marah. Jelas Jennifer Wen yang akan keluar dan berhubungan lagi. Berani-beraninya dia tidak mematuhinya seperti ini. Apakah menurutnya karena sudah ada Galvin He, jadi memiliki modal untuk melawannya? Jennifer Wen terdiam sesaat, ya. Dia berani mengatakan ini. Bukan karena dia percaya diri, tetapi karena dia percaya bahwa Galvin dia dapat menemukan bukti untuk membantunya membalikkan kasus, dan jika terus dilecehkan oleh Nicholas Lu, dia akan menjadi gila. Oke, sangat bagus, mata Nicholas Lu tampak dingin. Saat berikutnya, dia menarik tubuh langsing Jennifer Wen ke dinding, dan tangannya menempel di lehernya, dia tersedak. Namun, meski begitu, Jennifer Wen tak berniat meminta belas kasihan. Dia tidak ingin tinggal di keluarga Lu tanpa harga diri. Jennifer Wen, mustahil bagiku untuk membiarkan kamu dan selingkuhanmu berhasil. Melihat ketidaktaatannya, Nicholas Lu merasakan lebih banyak kemarahan di dalam hatinya, dan melemparkannya ke tempat tidur, dengan kasar meninggalkan bekas luka memar di kulit mulusnya. Jennifer Wen mendorongnya dengan kuat, tetapi tangannya dengan cepat dikunci. Nicholas Lu melepas dasinya dan langsung mengikat tangannya yang ikat ke kepala tempat tidur. Tidak, biarkan aku pergi, karena kamu pikir aku kotor, jangan sentuh aku. Jennifer Wen dengan sekuat tenaga melawan. Tapi itu hanya membuat Nicholas Lu semakin kesal. Saat hendak mencondongkan tubuh ke depan, wanita di bawahnya tiba-tiba melengkungkan tubuhnya, wajahnya menjadi pucat dan dia muntah. Jennifer, kenapa? Apakah kamu mempelajari trik baru untuk melindungi dirimu demi Galvin? Atau menjijikkan jika kamu lakukan dengan pria selain dia? Nicholas Lu memandang wajah Jennifer Wen dengan penuh air mata, dan dia menjadi semakin kesal, tetapi penampilan Jennifer Wen sepertinya tidak sengaja dibuat-buat. Setelah beberapa saat menemui jalan buntu, dia mundur 2 langkah, membanting pintu dan pergi. Jennifer Wen mendengarkan pintu dibanting dengan keras batuk beberapa kali, dan menyeka air mata yang baru saja keluar dari muntah tetapi rasa mual tidak berkurang, tetapi menjadi lebih kuat. Saat makan malam, Jennifer Wen tidak keluar, dia tidak ingin melihat Nicholas Lu lagi, jadi dia meminta seseorang untuk membawa sesuatu untuk dimakan. Para pelayan membawakan semua yang dia suka untuk makan. Jennifer Wen melihat dan tidak memiliki nafsu makan sama sekali, tetapi memikirkan apa yang dikatakan Galvin He padanya, jadi dia mengambil sumpit dan mengambil beberapa gigitan. Tanpa diduga, rasa mual itu muncul kembali, ia ingin menahannya,
namun ia tetap tidak bisa menahan reaksi naluriah tubuh. Ia menutup mulutnya dan bergegas ke kamar mandi, muntah ke dalam kegelapan. Ketika dia mengosongkan isi perutnya, dia berjalan keluar dengan wajah pucat, tapi melihat makanan itu membuatnya mual lagi. Jennifer Wen buru-buru membuang semuanya, berbaring di tempat tidur, terbatuk-batuk. Apa yang salah dengan dirinya? Bab 84. Kamu hamil? Jennifer Wen merasa seluruh orang itu tidak normal. Jadi dia hanya bisa menemukan obat perut untuk diminum dengan santai, dia pikir akan segera sembuh. Tetapi perasaan tidak nyaman itu masih ada saat dia sarapan keesokan harinya. Aku akan bekerja dulu. Jennifer Wen tidak ingin merasa malu di depan keluarga Lu, jadi dia dengan enggan makan sesuatu dan berjalan keluar. Setelah memikirkannya, dia langsung pergi ke rumah sakit. Menunda bukanlah solusi. Dia berjanji kepada Galvin He untuk menjaga kesehatannya dengan baik. Usai pemeriksaan di rumah sakit, Jennifer Wen menunggu hasil pemeriksaannya. Setelah beberapa lama, dokter memanggilnya, kamu hamil, lebih dari 2 bulan, dan janin sehat, tetapi tubuh agak lemah. Kamu perlu memperkuat nutrisi. Aku akan meresepkan asam folat. Jennifer Wen tertegun, pikirannya bergema dengan apa yang baru saja dikatakan dokter, dia hamil, 2 bulan. Dihitung oleh waktu, anak itu hanya bisa menjadi milik lelaki di kamar presiden malam itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Dokter melihat bahwa ekspresinya tidak baik, dan berpikir bahwa dia mungkin keluar untuk main-main dengan pacarnya tanpa mengambil tindakan perlindungan. Sekarang dia punya anak, dia tidak menginginkannya. Namun, keputusasaan dalam ekspresinya membuatnya sedikit tidak tertahankan. Ingatlah untuk mengambil tindakan perlindungan di masa depan. Tindakan perlindungan? Pikiran Jennifer Wen yang bingung tiba-tiba teringat sesuatu malam itu. Pria itu tidak memakai kondom ketika dia berhubungan seks dengannya, dan dia sangat ketakutan sehingga dia tidak berharap untuk menggunakan kontrasepsi darurat sama sekali. Apakah kamu baik-baik saja? Dokter, aku tidak ingin anak ini. Aku ingin menyingkirkannya. Jennifer Wen sadar kembali, dan berkata dengan suara gemetar. Kebencian terhadap orang itu lebih kuat dari sebelumnya pada saat ini. Dia tidak hanya menghilangkan kesuciannya, tetapi juga meninggalkan benih dosa di tubuhnya. Dia tidak boleh membiarkan anak dari pemerkosa itu lahir, tidak akan pernah. Jangan emosional, begini saja, kita periksa dulu. Dokter melihat penampilannya yang pucat dan berpikir bahwa gadis kecil ini mungkin telah ditipu oleh bajingan. Sekarang jiwanya sedikit tidak normal, dan nada suaranya sedikit lebih kasihan. Jennifer Wen buru-buru mengikutinya, seluruh tubuhnya gemetar, dan dia bergidik membayangkan seorang anak dengan darah kriminal yang tumbuh di tubuhnya. Dia harus membuangnya secepat mungkin, lebih cepat lebih baik. Setelah beberapa saat, hasil pemeriksaan keluar. Nona Wen Asteris, tubuhmu tidak cocok untuk mengugurkan anak ini. Kenapa? Kok bisa? Jennifer Wen panik dan bertanya dengan penuh semangat. Dokter berkata dengan nada minta maaf, kamu sudah sangat lemah. Sulit untuk bisa hamil, dan kondisi kesehatanmu saat ini sedang normal. Jika anak diaborsi, kamu mungkin tidak bisa hamil di kemudian hari. Risiko ini, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Jennifer Wen terkejut dengan berita itu dan tidak bisa berpikir. Satu-satunya pikiran di benaknya adalah keputusasaan. Mengapa Tuhan memperlakukannya seperti ini? Bukankah hidupnya cukup sulit untuk mengandung anak orang itu, dan tetap tidak bisa menyingkirkannya? Bagaimana jika aku bersikeras untuk melakukannya? Jennifer Wen menjadi tenang dan memandang ke dokter. Ada permintaan di matanya, seolah memohon sedotan terakhir. Kamu masih harus memikirkan apa yang harus kamu lakukan dengan keluargamu, dan membicarakannya dengan ayah dari anak itu. Jika kamu masih bersikeras untuk melakukan aborsi pada akhirnya, aku akan mengaturnya. Dokter terkejut dengan keputusasaan di matanya, menepuk bahu Jennifer Wen, dan kemudian menyuruhnya keluar. Jennifer Wen berjalan di jalan keluar dari rumah sakit dengan merasa kacau. Saat ini, dia tidak tahu lagi harus berbuat apa. Keluarganya hanya tahu menyerangnya ketika tahu dia hamil. Ayah anak itu. Dia tidak tahu siapa pria itu, di mana dia bisa menemukannya. Jennifer Wen berjalan seperti mayat. Saat itu dia berpapasan dengan seseorang. Ada apa? Kamu tidak melihat wanita hamil? Orang yang ditabraknya adalah seorang wanita dengan perut agak terangkat. Seorang pria di sebelahnya sedang merawatnya.
Melihat Jennifer Wen menabrak seseorang, dia langsung menegur. Jennifer Wen melihat pasangan muda ini. Mereka sangat bahagia. Mereka memiliki ibu dan ayah serta bayi yang diharapkan, dan dia. Gila ya? Pria itu sangat marah pada awalnya, tetapi melihat mata Jennifer Wen yang putus asa dan tidak berdaya, dia tidak ingin menimbulkan masalah, jadi dia mengutuk dan pergi. Jennifer Wen berjalan keluar selangkah demi selangkah dan duduk di bangku rumah sakit dalam waktu yang lama. Akhirnya dia harus mengambil keputusan yang sulit untuk membunuh anaknya. Dia berpikir, dalam situasinya, mungkin tidak akan ada pria yang bersamanya dengan tulus di masa depan, jadi apalagi yang dia takuti. Jika tidak bisa hamil, bisa mengadopsi anak di masa depan, dia tidak membutuhkan pria atau pernikahan. Setelah mencari tahu, Jennifer Wen memanggil dokter tersebut, dan keduanya dengan cepat menentukan waktu untuk operasi. Setelah mengkonfirmasi, Jennifer Wen menutup telepon dan tidak bisa tidak menyentuh perutnya. Sekarang, dia masih tidak bisa merasakan apa-apa. Maaf, aku tidak bisa menahanmu. Jika kamu ingin menyalahkan, kamu hanya bisa menyalahkan ayahmu. Jennifer Wen berkata, merasa sedikit sedih yang tak bisa dijelaskan. Waktu janji temu setengah bulan kemudian. Selama periode ini, dokter memberitahu Jennifer Wen untuk makan dengan baik dan memastikan nutrisi. Setidaknya tidak dalam keadaan anemia dan kekurangan berat badan saat ini. Jika tidak, dia mungkin tidak bisa naik ke meja operasi. Jennifer Wen ingin mengikuti petunjuk dokter, tetapi karena kehamilannya, nafsu makannya berubah drastis. Dia merasa ingin muntah ketika melihat makanan yang dia suka makan. Agar tidak menimbulkan kecurigaan dari orang lain, dia hanya bisa bilang dirinya flu dan tinggal sendirian lalu makan di dalam kamar. Hal ini berlanjut selama beberapa hari. Nicholas Lu melihat ke tempat Jennifer Wen biasanya duduk. Kursi telah kosong selama beberapa hari, dan pria itu mengerutkan kening. Wanita itu, apakah dia bertekad untuk meninggalkan keluarga Lu? Sekarang, bahkan menyelesaikan makan sendiri di kamar, apa tidak ingin melihatnya? Sejak meninggalkan kamar Jennifer Wen hari itu, Nicholas Lu tidak pernah mencarinya lagi. Bagi Jennifer Wen, dia merasa sangat aneh saat ini. Memang, menurut apa yang dia katakan, karena dia membencinya, dia harus dibiarkan berguling dan tidak pernah muncul di hadapannya lagi. Tetapi dia tidak ingin menjadi seperti itu, karena mengira Jennifer Wen akan tinggal dan terbang dengan pria lain setelah perceraian, dia menjadi marah. Tidak mungkin baginya untuk membiarkan itu terjadi. Berpikir tentang itu, Nicholas Lu bangkit dan mengusap tangannya dengan anggun. Daripada langsung kembali ke kamarnya, dia pergi ke kamar Jennifer Wen. Mendorong pintu, karena Jennifer Wen sedang menunggu seseorang untuk mengantarkan makanan, jadi tidak terkunci. Nicholas Lu masuk dan menemukan bahwa Jennifer Wen sedang melihat keluar jendela dengan bingung. Pakaiannya terlihat sedikit lebih besar. Jelas baju itu terlihat sedikit lebih lebar ketika tergantung di pundaknya, dan wajahnya pucat di bawah sinar matahari. Bagian bawahnya hampir transparan, memberi orang kecantikan yang rapuh yang akan hilang kapan saja. Entah kenapa, Jennifer Wen seperti itu membuat Nicholas Lu merasa sedikit tidak nyaman. Bab 85. Aborsi. Jennifer Wen mendengar beberapa gerakan di belakangnya. Mengira itu dibawa oleh seseorang untuk dimakan, dan tidak menoleh ke belakang, hanya berkata dengan ringan, taruh saja di sana dulu, akan aku makan nanti. Nicholas Lu mengerutkan kening, kamu akhir-akhir ini makan di kamar sendirian. Kenapa, kamu takut melihatku? Jennifer Wen terkejut ketika mendengar suara seorang laki-laki. Memalingkan kepalanya untuk melihat Nicholas Lu, dia bahkan lebih panik. Dia segera mundur selangkah dan menatapnya dengan ekspresi waspada, aku baru-baru ini menderita flu perut. Tubuhku tidak nyaman, aku khawatir hal itu akan mengganggu semua orang saat aku keluar untuk makan. Jennifer Wen tanpa sadar meletakkan tangannya di perut bagian bawah. Mengerahkan sedikit kekuatan, dia tidak boleh membiarkan Nicholas Lu tahu bahwa ada seorang anak di perutnya, jika tidak, pria ini pasti akan menyiksanya dengan lebih kejam. Nicholas Lu memandang pipi Jennifer Wen yang jelas-jelas kurus. Dia sekarang sangat kurus, sepertinya dia bisa terbang tertiup angin. Karena kamu tidak nyaman, maka aku akan memanggil dokter, jangan sampai orang mengira keluarga Lu menyiksamu. Nicholas Lu berkata bahwa dia akan memanggil dokter keluarga Lu. Jennifer Wen kaget dan segera turun dari tempat tidur. Tidak, aku sudah ke dokter. Dia bilang tidak ada masalah besar. Asalkan tepat waktu minum obat.
Sekarang dia dalam situasi ini, jika dia melihat dokter. Anak di perutnya tidak bisa dirahasiakan lagi. Jennifer Wen tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Apa kamu yakin, Nicholas Lu melihat wajahnya yang panik, selalu merasa ada yang tidak beres. Aku cukup yakin, Jennifer Wen mengangguk dengan cepat. Setelah beberapa saat, pelayan itu masuk dengan membawa makanan, dan ketika Nicholas Lu ada di sana, dia dengan cepat menundukkan kepalanya, Tuan Asteris. Nicholas Lu mendengus menanggapi. Jennifer Wen memandang bubur ayam dan beberapa hidangan ringan di depannya. Ini adalah makanan yang dapat dia pikirkan dengan rasa yang lebih ringan dan standar nutrisi paling tinggi yang dikatakan dokter, tetapi setiap kali dia melihatnya, masih sedikit mual. Aku akan melihatmu makan, Nicholas Lu tidak bermaksud untuk pergi sama sekali. Sebaliknya, dia duduk di kursi dan menatapnya di waktu luang. Jennifer Wen tidak mengerti apa yang dia maksud dan merasa tidak nyaman. Apakah Nicholas Lu menemukan sesuatu? Dia hanya makan, apa yang perlu dilihat? Lihat apakah kamu makan dengan normal. Jangan memulai mogok makan di tempat yang tidak bisa aku lihat. Aku tidak ingin melihat ada orang yang mati kelaparan di keluarga Lu. Mendengar kata-kata Nicholas Lu, Jennifer Wen sedikit santai, menundukkan kepala dan makan perlahan. Nicholas Lu memperhatikan Jennifer Wen makan. Saat dia makan, dia sangat memperhatikan etiket makan. Dia terlihat anggun saat makan. Tanpa sadar, dia tidak menganggap Jennifer Wen membosankan, tetapi dia terus memperhatikan. Untuk mencegah muntah yang menyebabkan kecurigaan pria itu, Jennifer Wen lambat makan sedikit demi sedikit. Dia mengira Nicholas Lu akan kehilangan kesabaran dan langsung pergi, tetapi dia duduk di sana seperti itu dan terus mengawasi. Pada akhirnya, dia sedikit malu. Apa yang ada di benak pria ini benar-benar sesuatu yang tidak bisa dimengerti orang biasa. Setelah makan sekitar setengahnya, Jennifer Wen merasa perutnya bengkak dan ketika dia akan bersih-bersih. Nicholas Lu melihat dan berkata dengan dingin, "Kamu makan sebanyak itu?" "Jika makan terlalu banyak, kamu tidak bisa mencernanya," kata dokter. Jennifer Wen buru-buru mengatakan alasan yang dia pikirkan. Nicholas Lu mendengarkan dan tidak bertanya apa-apa. Dia bangkit dan pergi. Sebelum pergi, dia berkata, "Karena penyakitmu yang baru-baru ini, aku akan melepaskanmu sebentar, tetapi jangan berpikir ini sudah berakhir." Setelah berbicara, pria itu pergi. Jennifer Wen tersenyum pahit, harus dikatakan bahwa Nicholas Lu tidak begitu tidak manusiawi. Bagaimanapun, dia tidak memaksanya ketika dia hamil, jika tidak, tubuhnya benar-benar tidak tahan. Usai makan Jennifer Wen segera merasa lelah, sehingga ia pergi tidur lebih awal. Mungkin inilah sifat ibu hamil dan mudah mengantuk setelah makan. Jennifer Wen tidur sebentar, lalu bermimpi. Dalam mimpi itu, seorang bayi putih dan gemuk muncul, memegangi pahanya dan memanggil ibu dengan manis. Jennifer Wen ragu-ragu sejenak dan hendak mengambilnya, tetapi dia tiba-tiba mulai menangis. "Bu, kenapa kamu tidak menginginkan aku?" "Bu, ini sangat menyakitkan." Bayi imut di depannya berubah menjadi massa berdarah, dengan hanya satu mulut yang masih membuka dan menutup. Jennifer Wen segera terbangun. Gambaran barusan terlalu mengerikan, membuat jantungnya berdegup kencang seolah hendak melompat keluar. Menghirup udara segar, perasaan jantung berdebar tak pernah hilang, tapi semakin intensif. Ia berpikir, pasti karena belakangan ini ia banyak mengecek ilmu tentang aborsi. Jennifer Wen merasa sedikit tertekan. Anak ini, jika bukan laki-laki itu, pasti anak Nicholas Lu. Dia tidak akan terlalu bertekad, dia lebih suka melukai tubuhnya dan menyingkirkannya. Bukannya ibu tidak menginginkanmu, tapi dia tidak ingin melahirkan anak orang itu. Malam ini, Jennifer Wen tidak bisa tidur semalaman. Dia selalu takut jika dia menutup matanya, anak itu akan muncul dalam mimpinya lagi. Waktu segera tiba untuk hari aborsi. Jennifer Wen masuk ke rumah sakit tanpa sadar. Dokter memeriksa tubuhnya lagi dan mengerutkan kening, "Kamu masih terlalu lemah. Aborsi akan sangat menyakitimu. Apakah keluargamu benar-benar mendukungmu dalam melakukan ini?" Jennifer Wen mengertakkan gigi, "Ya." Dokter menggelengkan kepalanya dan membawanya ke ruang operasi. Jennifer Wen berbaring di ranjang operasi, melepas celananya, dan perasaan telanjang membuatnya sangat tidak nyaman. Jennifer Wen memandang embrio kecil di layar, merasa sangat tertekan. "Buka kakimu." Dokter memeriksa sebentar, dan Jennifer Wen mengerutkan kening tidak nyaman.
Pada saat itu, dokter menggelengkan kepalanya, tidak bisa, kamu dalam situasi ini. Kemungkinan besar akan mengalami pendarahan hebat setelah operasi. Bagaimana dengan keluargamu? Jennifer Wen menggelengkan kepalanya, aku bisa menandatangani sendiri pemberitahuan itu, keluarga aku terlalu sibuk dan tidak punya waktu. Aku tidak dapat melakukannya tanpa keluargamu di sini. Rumah sakit tidak dapat mengambil tanggung jawab ini, dokter menggelengkan kepalanya dan membantu Jennifer Wen bangun dari tempat tidur. Jennifer Wen menarik jas putih dokter dengan cemas, tidak, anak ini tidak bisa tinggal, tolong lakukan operasi padaku. Maaf, meskipun kamu mungkin mengalami beberapa kesulitan, tidak mungkin kami melakukan operasi berbahaya semacam ini tanpa persetujuan anggota keluargamu. Jika pendarahan dan kamu dalam bahaya, tidak ada yang mampu menanggungnya, bahkan jika kamu bilang duniamu akan runtuh, itu tidak ada gunanya. Dokter dengan tegas menolak, dan Jennifer Wen hanya bisa duduk di meja operasi, tangan di perut bagian bawah, dan memegang erat. Bab 86. Semuanya akan berakhir. Jennifer Wen bisa keluar kemanapun dia datang, karena rumah sakit tidak mau bertanggung jawab, jadi dia mungkin tidak bisa melakukan operasi. Berjalan dalam kebingungan, dia bahkan berpikir untuk pergi ke rumah sakit yang tidak ikut aturan di pinggir jalan untuk membunuh anak itu. Tapi, bagaimanapun juga, dia tidak pergi. Jika dia tidak beruntung dan meninggal di meja operasi, semuanya akan berakhir. Jennifer Wen sedang duduk di kursi dalam keadaan linglung. Pada saat ini, seorang ibu muda berjalan di depannya dengan gerobak kecil, dan di dalamnya ada bayi gendut yang mengoceh dan mengulurkan tangan kecilnya, sepertinya ingin menarik perhatian ibu. Jennifer Wen bisa melihatnya. Sebenarnya, dia menyukai anak-anak. Sebagai seorang wanita yang sangat mendambakan keluarga, ia takut tidak akan bisa hamil setelah aborsi. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba mengetahuinya. Ini adalah anaknya, dan tidak ada hubungannya dengan pria itu. Setelah sekian lama, dia mungkin tidak akan menemukannya dan tidak dapat membawanya ke pengadilan. Tapi anak ini tidak bersalah, dan dia jadi ingin mempertahankannya. Sambil berpikir, Jennifer Wen merasakan sakit di perut bagian bawah, seolah-olah anak di perut itu menanggapi pikirannya. Meskipun mustahil bagi embrio sekecil itu untuk melakukan hal semacam itu, hal itu tetap membuat Jennifer Wen terhibur. Mungkin ini takdir, dan dia hanya bisa menerimanya. Setelah memutuskan untuk mengasuh anak tersebut, Jennifer Wen mulai memikirkan masa depan dirinya dan anaknya. Rumah keluarga Lu tidak mungkin untuk tinggal lagi. Nicholas Lu membencinya karena pengkhianatannya. Jika dia tahu dia hamil, dia pasti akan memaksanya untuk membuang anak ini. Jadi, dia harus pindah dari rumah keluarga Lu secepatnya. Memikirkan hal itu, Jennifer Wen menelepon Hansen Bai dan memintanya membantu mencarikan tempat tinggal di luar. Apakah kamu akhirnya akan melompat keluar dari sarang serigala itu? Hansen Bai sangat senang mengetahui Jennifer Wen akan melakukan ini. Menurutnya, keluarga Lu terlalu berbahaya baginya, dan pergi secepatnya adalah pilihan terbaik. Ya, seharusnya. Segera, Jennifer Wen mengangguk. Dia baru saja mengetahuinya. Bahkan jika Nicholas Lu tidak setuju dengan perceraian tersebut, dia dapat menemukan kakek secara langsung, dan memintanya untuk memastikan bahwa dia tinggal di keluarga Lu dengan aman, dan tidak mempermalukannya. Oke, jangan khawatir, aku akan urus ini untukmu. Hansen Bai tidak berhasil membantu Jennifer Wen terakhir kali mencari ibunya. Dia merasa sedikit bersalah di dalam hatinya, jadi dia sangat prihatin dengan masalah ini. Tak lama kemudian, Jennifer Wen menemukan rumah yang cocok. Melihat kamar kecil dengan satu kamar tidur, Jennifer Wen sangat puas. Tidak besar, memang tidak bisa dibandingkan dengan kemewahan dan luas rumah keluarga Lu, tapi di sini dia bisa bersantai dan memiliki kebebasan yang tidak bisa diberikan oleh keluarga Lu. Jennifer Wen memutuskan untuk mengklarifikasi masalah ini dengan kakek segera. Anak dalam perutnya tidak bisa menunggu terlalu lama. Semakin lama maka semakin banyak hal buruk yang bisa terjadi, dan itu harus diselesaikan secepatnya. Malam itu, Jennifer Wen pergi ke ruang belajar kakek untuk mencari orang, mengetuk pintu, dan sebuah suara datang dari dalam, masuk. Jennifer Wen masuk, merasa sedikit gugup, tetapi sebagai hasilnya, dia melihat Nicholas Lu juga di dalam. Kakek dan cucu masing-masing memegang bidak catur dan bermain melawan satu sama lain di papan catur, tetapi dia tampak sedikit berlebihan dalam gambar yang harmonis ini. Kakek Lu, ada yang ingin kukatakan. Jennifer Wen berpikir sejenak dan memutuskan untuk mengatakannya.
Katakan saja, Nicholas Lu menatapnya dan memerintah dengan ringan. Tidak, hal ini hanya bisa dikatakan kepada kakek Lu saja. Jennifer Wen menolak untuk menyerah. Dia tidak ingin melibatkan Nicholas Lu lebih jauh tentang masalah ini. Nah, Nicholas, maka kamu keluar dulu. Kakek Lu menatap Jennifer Wen dengan aneh. Dia sudah lama pergi ke keluarga Lu. Dia selalu menurunkan alisnya dan sepertinya dia tidak berani muncul. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya begitu tangguh. Alis Nicholas Lu berkerut, wajahnya menjadi gelap, dan dia melirik Jennifer Wen, aku akan bermain catur denganmu nanti. Nicholas Lu pergi, dan Jennifer Wen mengambil 2 langkah maju. Kakek Lu, aku sangat berterima kasih kepadamu karena telah mengeluarkan aku dari penjara. Meskipun, aku tidak mengerti tujuanmu, tetapi semua hal yang kamu minta, aku sudah melakukan semuanya. Sekarang, aku ingin meninggalkan keluarga Lu dan menjalani hidupku sendiri. Bisakah kamu memulai proses perceraian antara aku dan Nicholas Lu? Kakek Lu memandang Jennifer Wen dengan terkejut. Selama ini, perceraian antara Nicholas Lu dan Jennifer Wen telah menjadi agendanya, tapi dia mengalahkan Nicholas Lu terakhir kali. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia sudah tua dan tidak ingin melawan anak muda. Juga tidak memaksa melanjutkan formalitas itu. Tanpa diduga, justru Jennifer Wen yang mengusulkan kata cerai. Mengapa kamu tiba-tiba mendapat ide ini? Aku, Jennifer Wen ragu-ragu sejenak. Kurasa aku di keluarga Lu. Itu bukan hal yang baik untuk diriku dan Nicholas Lu. Jadi aku ingin pergi. Kakek Lu mengangguk. Karena kamu sudah bilang begitu, baiklah, aku akan melakukan ini. Aku berjanji kepadamu bahwa ketika kamu meninggalkan keluarga Lu, kamu akan diberi sejumlah uang dan pekerjaan yang bagus. Jangan khawatir. Kamu tidak akan kekurangan. Jennifer Wen menggelengkan kepalanya. Tidak, aku hanya ingin jaminan darimu. Jaminan apa? Mulai sekarang, apapun yang terjadi, jangan kirim aku ke penjara lagi. Aku tidak ingin kembali ke neraka dunia itu lagi. Kakek Lu mengangguk. Oke iya, aku bisa menulis dokumen untuk membuktikannya. Jangan khawatir, kamu juga termasuk keluarga Lu. Aku tidak terlalu keras. Jennifer Wen sangat gembira mendengarnya. Sekarang dia tidak perlu takut lagi dikirim kembali ke penjara oleh keluarga Lu, sehingga dia bisa melepaskan tangan dan kakinya dan melakukan apa yang dia ingin lakukan. Kamu kembali dulu, aku akan menyelesaikan prosedur perceraian besok, dan kemudian kamu bisa langsung pindah. Jennifer Wen mengangguk. Dia mengerti bahwa kakek Lu mungkin sudah lama menunggu hari ini, jadi tidak perlu khawatir akan ditunda. Setelah berjalan keluar, Jennifer Wen menyadari bahwa Nicholas Lu tidak pergi terlalu jauh, tetapi merokok tidak jauh dari pintu. Wanita hamil tidak bisa menjadi perokok pasif. Jennifer Wen secara tidak sadar ingin melewatinya, tetapi Nicholas Lu tiba-tiba meraih tangannya. Apa yang kamu katakan pada kakek? Apa yang ingin kamu katakan di belakangku? Kamu bisa bertanya kepada kakek tentang masalah ini. Sedangkan untukku, tidak ada komentar. Jennifer Wen mengernyitkan hidung dan menahan napas untuk mencegah bau asap masuk ke dadanya dan memengaruhi bayi. Setiap kali dia berbicara dengan Nicholas Lu tentang perceraian, dia selalu merasa sangat aneh. Dia berada dalam situasi khusus sekarang dan benar-benar tidak tahan dengan amarahnya. Nicholas Lu melihat penampilannya yang dingin dan keras kepala dengan perasaan aneh di hatinya. Dan melepaskan tangannya, aku harap kamu tidak menyuruh kakek untuk mendukungmu, maka kamu terlalu banyak menuntut. Jennifer Wen juga tidak menjawab, hanya menatapnya dalam-dalam lagi. Ini seharusnya terakhir kali mereka bertemu satu sama lain seperti ini. Semuanya akan berakhir. Bab 87. Meninggalkan rumah keluarga Lu. Nicholas Lu memandang ketegasan di mata Jennifer Wen dan semacam kecemasan muncul di hatinya. Tapi Jennifer Wen tidak tinggal dan segera pergi dari sini. Nicholas Lu masuk ke ruang kerja, kakek Lu menunjuk ke papan catur. Ayo, lanjutkan bermain catur. Nicholas Lu mengerutkan kening. Kakek, apa yang baru saja dia katakan padamu? Kakek Lu memandangi Nicholas Lu dan menggelengkan kepalanya, karena dia meminta untuk berbicara denganku sendirian. Jika aku kuberitahu kamu, maka aku sebagai kakek terlalu tidak bisa diandalkan. Ayo main catur. Ketika Nicholas Lu melihat kakek, dia tidak ingin mengatakan apa-apa, dan tidak bisa bertanya lagi, dia hanya bisa menekan emosinya dan terus bermain catur. Hanya saja kali ini, dia jauh lebih tenang dari sebelumnya,
Setelah beberapa saat, keunggulan yang ditetapkan di tahap awal papan catur habis, dan segera kakek menangkap kekurangannya dan memaksanya ke jalan buntu. Nicholas, hidup itu seperti bermain catur. Setiap gerakan sangat penting. Kamu harus berhati-hati. Kakek pasti memenangkan permainan, melihat ke arah Nicholas Lu, yang jelas-jelas tidak memikirkan permainan itu, dan berbicara dengan sungguh-sungguh. Nicholas Lu mengangguk, merasa ini ada artinya, tetapi kakek berkata bahwa dia lelah dan ingin kembali beristirahat. Bagaimanapun, dia tidak menanyakan apapun. Keesokan paginya, Jennifer Wen berkata bahwa dia merasa tidak enak badan dan tidak pergi bekerja. Nicholas Lu memandangi kursi samping pengemudi yang kosong, entah kenapa mudah tersinggung. Sudah berapa lama flu perut wanita ini, dan mengapa belum membaik? Apakah dia melihat dukun? Memikirkan hal itu, Nicholas Lu menelepon dokter keluarga dan memintanya datang untuk memeriksa Jennifer Wen pada malam hari. Kakek segera meminta seseorang untuk mendapatkan surat cerai, dia juga khawatir kalau semakin lama mungkin bisa ada hal buruk terjadi, jadi segera diselesaikan. Tentu saja, surat cerai keluarga Lu tidak bermaksud memberikan ke wanita itu, mereka khawatir dia akan mempermasalahkan hal ini. Jennifer Wen secara alami tidak peduli, ketika dia pergi, dia hanya membawa koper kecil dengan beberapa pakaian dan sepatu yang dia bawa ketika dia keluar dari penjara, dia tidak mengambil sisanya. Kakek Lu menulis cek kepadanya. Angka di atasnya sangat menarik, tetapi Jennifer Wen menolak. Adalah keberuntungan aku untuk bisa keluar dari penjara. Uang itu tidak perlu, tapi aku harap kakek Lu bisa mengingat janji kita. Kakek Lu mengangguk, jangan khawatir, bahkan jika masalah itu selesai, tidak ada yang akan menahanmu untuk apapun. Kata-kataku masih berguna. Jennifer Wen mengangguk dan pergi. Memikirkan pria itu, mata Jennifer Wen meredup, sepertinya mereka bahkan tidak akan punya kesempatan untuk bertemu di masa depan. Di keluarga Lu, menjadi istri Nicholas Lu beberapa hari ini membuatnya serasa seperti mimpi. Kini setelah dia terbangun dari mimpinya, sudah saatnya dia memulai hidup baru. Di malam hari, Nicholas Lu pulang kerja. Saat makan malam, Jennifer Wen masih tidak di sana. Dia tidak curiga. Lagi pula, dia bilang dia sakit perut dan sudah lama tidak makan dengan orang lain. Setelah makan, dia kembali ke kamar tidurnya, hanya untuk menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Awalnya, beberapa pakaian Jennifer Wen yang tergantung di lemarinya lenyap, dan tempat tidur yang dia gunakan untuk berbaring di lantai sebelumnya juga lenyap. Semuanya sepertinya kembali ke keadaan semula ketika Jennifer Wen tidak ada. Nicholas Lu sepertinya telah memikirkan sesuatu. Dan melangkah keluar, dan langsung pergi ke kamar Jennifer Wen, membuka pintu, itu kosong, tidak ada, bahkan telah dibersihkan, tidak ada jejak kehidupan seseorang. Kemana perginya Jennifer Wen? Nicholas Lu tiba-tiba mengerti apa arti sorot matanya kemarin, ketika dia ingin datang, dia sudah berencana untuk meninggalkan keluarga Lu kemarin. Tanpa ragu, Nicholas Lu langsung menemukan kamar kakek, lelaki tua itu sedang menyiram bunga dan menggelengkan kepalanya saat melihatnya datang. Dia telah pergi. Ini surat perceraianmu. Jangan khawatir, aku akan menyimpannya dengan baik. Tidak akan ada yang tahu bahwa kamu pernah menjalin hubungan seperti itu dengannya. Nicholas Lu menatap sertifikat merah tua itu, membukanya, dan membaca nama dirinya dan Jennifer Wen, tetapi itu berubah dari mengatakan bahwa dia setuju untuk menikah dan setuju untuk bercerai. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Nicholas Lu melihat sertifikat itu dan ingin merobeknya. Siapa yang memberi hak kepada Jennifer Wen untuk menceraikannya secara sepihak? Apakah dia ingin menyingkirkannya seperti itu? Masalah ini awalnya aku yang tangani, sekarang aku juga yang selesaikan, ini masuk akal. Kakek memandang ekspresi cemberut Nicholas Lu. Sebenarnya, dia sudah memperhatikan arus bawah antara Nicholas Lu dan Jennifer Wen, tapi dia tidak melanggarnya. Dia berpikir, dengan mata Nicholas Lu, bagaimana mungkin dia bisa serius dengan seorang narapidana wanita yang telah menabraknya dengan mobil, tapi bukan itu masalahnya. Dia melihat sikap Nicholas Lu terhadap Jennifer Wen berubah sedikit demi sedikit, dan dia benar-benar takut menjadi semakin serius. Wanita yang ditemukan akan menghancurkan ahli waris yang telah dilatih selama bertahun-tahun. Sejak itu, dia telah memikirkan tentang bagaimana menyelesaikan masalah ini dengan sempurna. Sekarang, semuanya sudah berakhir, kembali ke asalnya, ini adalah pilihan terbaik untuk semua orang. Nicholas Lu mengerti apa yang dia maksud dan tidak berbicara lagi. Sekarang aku sudah tua, aku tidak bisa mengontrol sebanyak itu.
Apakah kamu ingin bersama mantan pacarmu, atau apapun itu, Chelsea dari keluarga sederhana juga boleh, tetapi Jennifer Wen tidak bisa. Wanita seperti dia, tidak bisa menjadi istrimu, akan menjadi pegangan orang lain untuk menyerangmu. Setelah kakek selesai berbicara, Nicholas Lu diam. Tentu saja dia mengerti bahwa kakek ikut campur dalam hal ini demi keluarga Lu dan dirinya sendiri. Namun hal ini tidak mengurangi amarah di hatinya, malah membuatnya merasa sedikit lebih tidak berdaya. Jangan melihatnya lagi, aku yakin kamu akan segera melupakan dia. Nicholas Lu keluar diam-diam. Kembali ke kamar, dia membanting semua yang ada di depannya. Dia tidak punya mood lain sekarang, hanya ingin menghancurkan, terutama wanita yang berani pergi tanpa pamit. Kenapa dia pergi? Setelah bermain dengannya, dia menarik diri begitu saja. Dengan marah menyapu buku di atas meja ke lantai. Tiba-tiba, pria itu melihat sebuah kartu dengan tulisan tangan Jennifer Wen di atasnya. Kamu memberikan kartu ini kepadaku. Aku belum pernah menggunakannya. Aku kembalikan kepadamu. Itu adalah kartu kredit tak terbatas yang pertama kali dia berikan padanya, tetapi dia bahkan tidak mengambilnya. Nicholas Lu langsung memecahkan kartu dan melemparkannya ke tong sampah. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelpon Johan Bai dan Davin, keluarlah untuk berkumpul, aku yang traktir. Keduanya terkejut. Nicholas Lu jarang keluar untuk bermain. Bahkan jika mereka mengatur permainan dan memintanya untuk keluar, pada dasarnya mereka akan ditolak 9 dari 10. Apakah matahari terbit dari barat hari ini? Nicholas Lu memang bukan orang yang suka main-main. Hiburan semacam ini membosankan dan membuang-buang waktu di matanya, tapi sekarang, dia hanya ingin minum dan menggunakan alkohol untuk mengurangi rasa kesal. Jika tidak, dia harus segera menggali tanah untuk menemukan wanita terkutuk itu, dan kemudian membiarkannya meminta pertolongannya untuk hidup. Bab 88. Orang yang lewat. Ketika Davin dan Johan Bai bergegas ke ruangan tempat Nicholas Lu berada, sudah ada setumpuk wine di depan pria itu. Beberapa botol kosong disisihkan, terlihat bahwa dia sudah banyak minum sendirian barusan, tetapi rona kulitnya tetap seperti biasa, dan dia tidak tahu apakah dia sedang mabuk atau tidak. Keduanya saling memandang, dan jika ada orang yang duduk di sini minum dengan cemberut tidak akan terkejut. Tapi ini Nicholas Lu. Dia selalu tidak sensitif terhadap alkohol yang melumpuhkan saraf. Bahkan untuk pertemuan sosial, dia jarang minum sebanyak itu. Dengan kata lain, apa yang terjadi yang membuat orang seperti dia meredakan kesedihan mereka dengan minum? Mungkinkah itu karena putus cinta? Davin tidak mengatakan apa-apa. Nicholas Lu, yang sedang menundukkan kepalanya, mendengar ini dan membanting botol di tangannya ke atas meja dengan tatapan dingin, datang begitu telat, masih banyak bicara omong kosong. Mendengar apa yang dia katakan, mereka berdua tidak bisa bertanya apa-apa lagi, mereka duduk dan minum bersamanya. Setelah beberapa saat, sebagian besar wine asing di depan mereka kosong. Meski keduanya memiliki kapasitas minum yang baik, mereka tidak tahan dengan metode minum ini. Davin memandang wajah cemberut Nicholas Lu. Ini mungkin terkait dengan gadis yang kamu bawa ke sini terakhir kali. Dengarkan saranku, mari gunakan alkohol untuk menghilangkan kesedihan dan kekhawatiran, katakan saja secara langsung. Johan Bai mengerutkan kening, gadis yang mana? Sial, bukankah itu gadis pembersih? Terakhir kali kamu meninggalkan Shirley sendirian di negara asing, jangan bilang itu karena dia. Minum juga tidak bisa menutup mulut kalian ya? Alasan Nicholas Lu keluar adalah karena dia tidak ingin melihat apapun yang berhubungan dengan Jennifer Wen. Tanpa diduga, kedua pria itu akan melawannya dan menyebut nama itu tanpa henti. Perkataan ini, walau tidak dibilang tapi setara dengan setuju. Nicholas Lu juga kehilangan mood untuk terus membeli wine. Dia mencoba melumpuhkan dirinya dengan alkohol untuk seorang wanita, yang awalnya dia tolak. Terlebih lagi, wanita ini juga mengkhianatinya. Jennifer Wen bisa pergi dengan tegas dan rapi, apakah dirinya masih enggan melepaskan? Sangat konyol. Jennifer Wen merapikan rumah barunya dan pergi ke toko buku untuk membeli beberapa buku yang berhubungan dengan ibu dan bayi. Hari-hari ini, setiap hari di keluarga Lu, dia ketakutan dan dia tidak punya waktu untuk memahami hal ini. Sekarang dia akhirnya pindah, dia tidak memiliki banyak keraguan. Jennifer Wen membuka sebuah buku dan membacanya sebentar, tetapi sulit untuk berkonsentrasi pada buku yang ada di tangannya. Tidak tahu apakah Nicholas Lu telah kembali ke keluarga Lu hari ini, apakah dia sudah tahu tentang kepergiannya, atau apakah dia akan datang kepadanya untuk menagih urusan mereka.
Berpikir tentang itu, Jennifer Wen agak kesal. Melemparkan barang-barang di tangannya, dia pergi ke dapur untuk menghangatkan segelas susu dan memaksa dirinya untuk tertidur. Malam ini, Jennifer Wen tidak bisa tidur nyenyak. Walaupun dibandingkan dengan tidur di lantai di keluarga Lu, sekarang dia jauh lebih nyaman, tapi dia masih sedikit tidak nyaman. Saat bangun, Jennifer Wen tidak bisa menahan diri untuk sangat membenci dirinya sendiri. Mungkinkah terlalu banyak hari-hari yang sulit, dan sekarang merasa tidak nyaman dengan menikmati sedikit? Ada apa ini? Biasanya, Jennifer Wen menyalakan telepon dan melihat-lihat, kecuali pesan teks yang diminta Hansen Bai untuk berhati-hati di luar, tidak ada yang lain. Jennifer Wen tidak bisa menahan cibiran tawa yang mencela diri sendiri. Tadi malam, dia masih khawatir Nicholas Lu akan marah ketika melihatnya pergi. Sekarang tampaknya mereka semua sudah puas. Dia hanya orang yang lewat dalam kehidupan Nicholas Lu, dan dia masih sangat tidak begitu disambut di sana. Dia pergi ketika dia ingin pergi, di mana ada begitu banyak orang yang tidak rela kepergiannya. Takutnya, pria itu tidak akan mengalami gejolak emosi sedikit pun. Hari Nicholas Lu dimulai dengan sakit kepala dan mudah tersinggung. Minum terlalu banyak tadi malam dan anggurnya terlalu kuat, bahkan dia merasakan sakit kepala karena mabuk. Ketika dia tiba di perusahaan, dia melihat barang peninggalan Jennifer Wen lagi, dan dia bahkan lebih kesal. Buanglah ini. Jordian terkejut, Nona Wen asteris dia. Beberapa waktu lalu, apakah bos mengizinkannya mengajak Jennifer Wen belajar secara langsung? Bagaimana ini bisa diubah? Apakah aku perlu mengulanginya untuk kedua kalinya? Nicholas Lu menatapnya dengan dingin, dan Jordian segera menundukkan kepalanya, aku mengerti. Segera, seseorang membersihkan meja Jennifer Wen dan beberapa barang bekas. Tapi jelas, ini tidak membuat mood Nicholas Lu menjadi lebih baik. Di pertemuan sore itu, wajah pria itu tetap muram. Ini adalah proyek yang sudah lama kamu kerjakan, semuanya sampah. Jika masih di level ini, kamu bisa pergi dengan gaji hari ini. Ulangi semuanya. Para karyawan yang mengikuti rapat tersebut tidak berani bicara, karena takut ditangkap oleh bos secara tidak sengaja bisa melakukan kesalahan, dan mereka akan menganggapnya sebagai contoh negatif. Akhirnya melewati pertemuan, sekelompok orang tidak bisa menahan diri untuk menangkap Jordian. Apa yang terjadi dengan Tuan Lu? Hari ini seperti memakan bom. Jika proyek ini diulang, aku khawatir aku tidak perlu tidur minggu ini. Tidak, aku tidak bisa menyelesaikannya meskipun seperti ini. Asisten An, kamu harus membujuknya. Jordian bisa menebak beberapa alasannya, tapi melihat Nicholas Lu dalam mood yang begitu buruk, dia sendiri tidak berani keluar dan menyentuh sisi sensitif itu. Aku akan mencoba yang terbaik. Setelah mengirim orang-orang ini pergi, Jordian berpikir sejenak dan menelepon Jennifer Wen. Nona Wen asteris tidak datang selama sehari, jadi dia buru-buru pergi ke perusahaan. Dia tidak punya pilihan selain bertanya padanya apa yang terjadi. Jennifer Wen menunggu di luar hasil wawancara untuk pekerjaan barunya. Resume yang dia serahkan sebelum keluar dari perusahaan Lu ternyata dengan cepat memberikan kesempatan wawancara. Telepon berdering, dan Jennifer Wen melihat dan Jordian lah yang menelepon. Meski sudah tidak ada lagi kontak dengan perusahaan Lu, bagaimanapun juga, Jordian adalah master yang mengajarinya banyak hal. Jennifer Wen menjawab telepon, asisten An, ada apa? Ada apa? Dia juga ingin bertanya pada Jennifer Wen apa yang terjadi. Jennifer Wen, Direktur Lu sangat tidak senang kamu tidak masuk kerja hari ini. Jennifer Wen terkejut, Nicholas Lu bisa bereaksi ketika dia pergi tanpa pamit. Dia pikir pria itu sama sekali tidak akan peduli tentang hal-hal seperti itu. Aku tidak akan bekerja lagi. Terima kasih atas perhatiannya di masa lalu, yang menyebabkan masalah bagimu. Tepat setelah berbicara, pewawancara keluar, Jennifer Wen menutup telepon dan menyapanya. Yah, meskipun kualifikasi akademismu tidak memenuhi standar, karena kamu pernah bekerja di perusahaan Lu sebelumnya, kamu pasti luar biasa, jadi ini akan merepotkanmu. Mendengar ini, Jennifer Wen tersenyum bahagia. Tanpa disangka, pengalaman bekerja di perusahaan Lu selama itu memberinya banyak kemudahan dalam mencari pekerjaan sekarang. Jordian mendengarkan suara bip dari telepon dan teguran tidak menyenangkan dari Nicholas Lu di kantor, dirinya merasa tidak baik. Bos terus mengomel, takut semua orang di perusahaan akan kehilangan separuh hidup mereka. Segera punya ide. Siapapun yang menyebabkan masalah,
biarkan bos pergi mencarinya, mereka orang kecil tidak akan tersakiti. Bab 89. Benar-benar muak. Setelah beberapa saat, Jordian memeriksa lokasi perusahaan dan keluarga Jennifer Wen saat ini, semuanya di atas kertas. Tetapi dia tidak berani menunjukkannya kepada Nicholas Lu secara langsung, jadi dia dengan hati-hati memasukkannya ke dalam dokumen dan menyerahkannya. Nicholas Lu sedang melihat dokumen di depannya, dan tiba-tiba melihat selembar kertas jatuh, isinya membuatnya cemberut. Jordian sialan ini, kapan dia belajar berinisiatif melakukan sendiri? Setelah memikirkannya, Nicholas Lu akan merobek kertas itu dan membuangnya, tapi dia masih melihat isinya. Wawancara Jennifer Wen berjalan lancar. Setelah diberitahu untuk memulai persidangan, seorang rekan mengajaknya berkeliling dan menjelaskan apa yang akan menjadi tanggung jawabnya dalam beberapa hari mendatang. Jennifer Wen mengambil banyak informasi yang relevan dan bersiap untuk pulang untuk melihatnya. Sampai di depan pintu rumahnya, dia menemukan banyak orang yang dikelilingi oleh rumahnya. Dari mana mobil Rolls-Royce ini berasal? Kelihatannya tidak palsu. Kita dari komunitas kecil masih ada orang kaya seperti itu? Tempat tinggal Jennifer Wen adalah sebuah komplek perumahan yang sangat biasa, di mana rata-rata orangnya hidup bekerja seperti orang biasa setiap hari. Jadi ketika tiba-tiba melihat sebuah mobil mewah seharga puluhan juta yuan lebih, sedikit penasaran. Jennifer Wen tidak terlalu tertarik, jadi dia berjalan dan hanya melihat sekilas, ekspresinya berubah sedikit aneh. Mobil ini agak familiar. Baru memikirkannya, pintu mobil terbuka. Nicholas Lu keluar dari mobil dengan santai, dan dia tidak melihat tatapan iri dari orang-orang di sekitarnya. Sesaat setelah bekerja, tanpa disadarinya ia berkendara ke sini. Akibatnya yang dilihatnya adalah bangunan tempat tinggal yang sempit dan bobrok ini. Apakah wanita bernama Jennifer Wen ini memiliki masalah dengan otaknya? Dia lebih suka tinggal di tempat yang kumuh daripada villa keluarga Lu. Memikirkan hal ini, Nicholas Lu merasa lebih kesal. Setelah menunggu beberapa saat, Nicholas Lu melihat Jennifer Wen kembali. Dia tampak lebih bahagia daripada ketika dia berada di keluarga Lu. Meskipun dia masih sangat kurus, dia tidak memiliki perasaan kuyu. Seluruh potret tersapu dari lapisan kabut dan bersinar. Meninggalkan dirinya, membuat dia segar kembali. Nicholas Lu mengunci mobil dengan hampa dan berjalan selangkah demi selangkah menuju Jennifer Wen yang masih di tempat. Sepertinya kamu punya sesuatu untuk diberitahukan padaku. Jennifer Wen baru pulih dari keterkejutannya. Dia tidak menyangka Nicholas Lu akan datang ke tempat seperti itu untuk mencarinya. Apa yang harus kukatakan? Aku sudah memberitahu kakek Lu, kita tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Jennifer Wen berbalik dan pergi, tidak ingin mengganggunya lagi. Meskipun dia tidak tahu untuk apa Nicholas Lu ada di sini, tapi bagaimanapun juga, dia tidak akan berada di sini untuk mengucapkan selamat pindah rumah. Melakukan lebih banyak lebih baik daripada melakukan lebih sedikit, dan Jennifer Wen tidak ingin merepotkan dirinya sendiri. Nicholas Lu memperhatikan Jennifer Wen pergi tanpa ragu-ragu, mengepalkan tinjunya, dan berlari setelah beberapa langkah. Mengapa? Apakah kamu begitu ingin pulang karena ingin melihat selingkuhanmu? Nicholas Lu, sudah cukup. Jennifer Wen tidak tahan, ketika keluarga Lu, dia terus menggunakan kata-kata ini untuk mempermalukannya. Sekarang, mereka telah bercerai dan tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi dia masih ingin mengejarnya, dan terus menunjukkan bekas lukanya. Dia benar-benar sudah muak. Cukup. Tentu saja tidak cukup. Melihat kejengkelan Jennifer Wen, Nicholas Lu semakin yakin bahwa dia akan pergi dengan terburu-buru, pasti ingin cepat bersama pria itu. Sejak aku di sini, aku ingin melihat seperti apa pria yang begitu terobsesi denganmu. Saat dia berkata, Nicholas Lu meletakkan tangannya di sisi Jennifer Wen dan berkata dengan dingin. Aku ingin tahu, jika pria ini tahu bahwa kamu telah ditiduri olehku dan dipenjara, akankah dia bertahan atau menyerah? Mata Jennifer Wen membelalak, kata-kata Nicholas Lu membuat hatinya jatuh ke dalam gua es. Ternyata di dalam hatinya, dia adalah wanita yang tidak berharga. Kamu menerobos rumah pribadi seperti ini, itu ilegal. Jadi, kamu ingin menelepon polisi? Kalau begitu kamu bisa mencoba. Nicholas Lu mengangkat alisnya dengan acuh tak acuh. Dia masih tidak percaya ada polisi yang berani menangkapnya. Jennifer Wen mengatupkan bibir bawah. Apa yang dikatakan Nicholas Lu, dia tentu saja mengerti bahwa dengan kekuatan pria ini di kota J, siapa yang berani menyinggung perasaannya?
Saat mereka berdua menatap dengan mata besar dan tidak ada yang mau mengalah. Nenek tetangga keluar untuk membuang sampah dan melihat Jennifer Wen berdiri dengan pria tampan, tinggi, mirip bintang, dan langsung bergosip. Oh, Jennifer Wen, siapa ini? Hei, jangan bilang, orang ini sangat familiar, agak seperti. Siapa itu? Melihat nenek tetangga itu sangat tertarik dengan Nicholas Lu, Jennifer Wen juga tidak berdaya. Terutama, dia sepertinya tahu seperti apa rupa Nicholas Lu. Dia takut menimbulkan masalah yang tidak perlu. Dia buru-buru membuka pintu. Nenek, aku akan kembali memasak, jadi tidak bisa mengobrol denganmu dulu. Nicholas Lu secara alami mengikutinya. Jennifer Wen menatapnya dengan marah. Apa yang kamu lakukan di sini? Nicholas Lu tidak menghiraukannya dan memandangi satu kamar tidur yang agak ramai. Walaupun kecil, tapi sangat bersih. Ada banyak dekorasi yang hidup di dalamnya. Meski tidak seindah dan seluas keluarga Lu, tapi disebut juga hangat dan nyaman. Ini rumah baru Jennifer Wen dan pria itu? Wajah Nicholas Lu tenang, ledakan amarah melonjak dari lubuk hatinya, dan dia langsung masuk, berniat untuk melihat seperti apa pria itu. Melihat tampangnya yang seharusnya arogan, Jennifer Wen tidak bisa menahan cemberut. Kamu telah menginjak-injak lantaiku. Ini adalah lantai bersih yang harus dia bersihkan dengan kerja keras kemarin. Nicholas Lu dengan santai menginjak lantai dengan sepatu kulit itu tanpa sungkan. Benar-benar tuan muda yang luar biasa asteris-asteris. Kalau begitu, cepat ambilkan aku sandal. Jennifer Wen mencibir, maaf, aku tidak memilikinya di rumah. Kemarin dia pindah ke sini dan hanya membeli barang-barangnya sendiri. Sedangkan untuk sandal pria yang tidak umum digunakan, dia bahkan tidak berpikir untuk membelinya. Semula uangnya tidak banyak, dan Jennifer Wen tidak ingin menyia-nyiakannya. Nicholas Lu terkejut dan melirik kerak sepatu di sebelahnya. Memang tidak ada sepatu pria di atasnya, bahkan sepatu wanita pun hanya beberapa pasang. Pria itu biasanya pergi tanpa alas kaki? Jika aku mengatakan tidak ada laki-laki sama sekali, apakah kamu percaya? Jennifer Wen menatapnya pucat, dan kemudian mengabaikan pria yang berdiri di depan pintu, dan memasukkan telur dan sayuran yang dibelinya ke dalam lemari es. Menurut buku kehamilan dan bayi yang dibelinya, nutrisi harus dijamin di awal kehamilan, dan makan 3 kali sehari harus dimakan tepat waktu. Meskipun dia hampir kenyang hanya karena perkataan Nicholas Lu, tetapi untuk bayi yang ada di perutnya, dia tetap harus memasak dan makan dengan cepat, agar bayi bisa tumbuh dengan sehat. Nicholas Lu melepas sepatunya, masuk, dan melihat sekeliling secara acak, dan memang tidak ada orang lain di ruangan itu, dan sepertinya tidak ada jejak laki-laki. Bab 90. Ketahuan hamil. Pengakuan ini membuat wajah dingin Nicholas Lu menjadi sangat lega. Dia melihat ke kamar tidur kecil ini, pemiliknya jelas belum mulai membersihkan, semuanya dibuang begitu saja. Kosmetik dan beberapa gadget bertumpuk, dan itu terlihat seperti kehidupan seorang gadis muda. Melihatnya, pria itu melihat beberapa buku di samping dan hendak melihat apa itu. Jennifer Wen tiba-tiba teringat sesuatu dan segera keluar dari dapur. Dia baru ingat bahwa ada beberapa buku kehamilan dan bayi di kamar tidurnya, yang baru saja dia lupakan. Sekarang Nicholas Lu ada di dalamnya, dan akan merepotkan jika dia mengetahuinya. Apa kamu sudah cukup melihat? Keluarlah jika sudah cukup melihatnya. Jennifer Wen berjalan ke kamar tidur dan melihat bahwa dia akan melihat benda-benda di kepala tempat tidurnya. Jantungnya berdetak kencang, dan dengan cepat berjalan mendekat dan menarik selimutnya. Buku itu disembunyikan di bawah bantal olehnya. Apakah ada yang memalukan? Nicholas Lu melihat perintahnya untuk mengusirnya, tapi dia tidak tergerak olehnya. Hehe, apakah kamu juga melihat barang-barang wanita? Jennifer Wen menjawab dengan tenang, tanpa rasa bersalah. Lagi pula aku sudah pernah melihatnya. Nicholas Lu menatapnya, dan tiba-tiba membungkuk, di mana dirimu yang belum pernah aku lihat. Mengecilkan lehernya, wajah Jennifer Wen memerah, dan mereka sudah bercerai. Dia menganggap hal-hal yang terjadi sebagai mimpi, tetapi pria ini selalu muncul dan bertanya, untuk apa? Kalau begitu kita tidak punya hubungan sekarang, pikir Jennifer Wen, mendorong dada pria itu dengan tangannya dan mendorongnya keluar dari kamar tidur. Lalu cepat-cepat mengunci pintu, alangkah buruknya jika dia melihat sesuatu yang seharusnya tidak terlihat. Aku akan makan sekarang, dan aku akan mandi nanti. Aku tidak punya waktu untuk menghiburmu, jadi sebaiknya aku meminta Tuan Lu pergi. Jennifer Wen melihat sekilas apa yang dia masak.
Berkat keluarga Lu, dia belajar beberapa masakan rumahan dengan koki, jika tidak dia akan membuat dirinya kelaparan sampai mati. Kamu hanya menjamu tamu seperti ini? Nicholas Lu menatapnya. Dia datang ke sini sesekali, jadi tentu saja dia tidak akan pergi begitu saja. Terlebih lagi, siapa yang tahu jika pria itu belum kembali? Tidak yakin tentang ini, dia tidak akan pernah pergi. Kalau begitu, apa kamu masih ingin makan malam di rumahku? Kata Jennifer Wen dengan marah. Makanan yang dia masak bisa dimakan, tapi itu pasti tidak enak. Nicholas Lu sudah gila, meninggalkan makanan koki hotel bintang 5 di rumah dan melemparkannya ke sini. Itu tidak mustahil. Nicholas Lu melirik ke dapur yang dipenuhi uap air yang kabur. Dan aroma makanan yang samar datang dengan uap air yang mengepul, yang membuat orang merasakan kehangatan dan suasana rumah yang telah lama hilang. Perasaan ini sebenarnya sangat segar baginya. Nicholas Lu hanya bisa melihat makanan enak di hadapannya. Dia tidak perlu tahu bagaimana cara membuatnya, nikmati saja. Melihat sekarang, tapi juga agak menarik. Apalagi sosok Jennifer Wen yang sibuk di dapur dengan memakai celemek membuatnya merasa sangat istimewa. Dia bukannya belum pernah menerima bento penuh kasih yang dikirim oleh para wanita, tetapi dia selalu merasa tidak memiliki nafsu makan ketika dia melihat kotak bento yang halus dan indah. Hal-hal tersebut tak lebih dari alat peraga bagi mereka untuk menunjukkan kelembutan dan kebajikan, bahkan tidak sesederhana Jennifer Wen memasak masakan rumahan. Setidaknya, tidak akan membuat orang merasa munafik. Jennifer Wen melihat bahwa Nicholas Lu benar-benar tidak berniat untuk pergi, dan dia tidak repot-repot mengkhawatirkannya lagi. Dia tidak bisa membuat dirinya sendiri dan bayi di dalam perutnya kelaparan. Karena dia ingin tinggal, dia akan memberinya makanan yang dia sabotase dan melihat bagaimana reaksinya. Memikirkan hal itu, Jennifer Wen kembali ke kompor dan mematikan api. Dia hanya membuat sup tomat dan telur dan semangkuk telur kukus seafood, semuanya ringan. Tuang 2 mangkok, Jennifer Wen sengaja menambahkan sesendok garam ke salah satu mangkok, dan mencicipinya, asinnya asin banget. Hehe, dia harus melihat apakah Nicholas Lu bisa menanggungnya. Jennifer Wen mengambil 2 mangkuk sup dan mengisinya dengan 2 mangkuk nasi lagi. Lalu dia duduk sisiran. Nicholas Lu berada di depan mangkuk yang telah dia tambahkan bahan. Nicholas Lu menyendok sesendok sup dan mengirimkannya ke mulutnya sambil mengerutkan kening. Sup ini sangat asin. Dia memandang Jennifer Wen sambil makan seperti biasa, tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat makanan di mangkuknya, dan tiba-tiba dia mengulurkan sendok dan menyendok sup telurnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Nicholas Lu dengan cepat memahami apa yang telah terjadi. Aku lebih suka sup di mangkukmu, ayo kita tukar. Jennifer Wen tampak seperti binatang kecil yang melindungi makanannya, dia dengan cepat menjaga mangkuknya di samping dan makan beberapa gigitan. Nicholas Lu tidak makan dan itu tidak masalah, dirinya tidak bisa membuat bayi salah makan. Nicholas Lu memandang tak berdaya pada gerakan tergesa-gesa itu. Jennifer Wen dengan cepat makan habis makanan, lalu meletakkan piring dan sumpit, aku sudah selesai, dan kamu bisa pergi setelah makan. Dia akan mendengarkan musik prenatal sebentar, dan dia benar-benar tidak ingin menatapnya di sini. Sejak Nicholas Lu datang ke sini, dia selalu mendengar wanita ini mendesaknya pergi. Dan perlahan-lahan meletakkan piring dan sumpit, para tamu belum cukup makan, tetapi tuan rumah telah meninggalkan meja lebih dulu, ini takutnya tidak pantas. Awalnya, kamu tidak diundang, pikir Jennifer Wen sangat tidak nyaman. Kalau begitu kamu perlakukan diri seperti penjaga rumahku saja, aku lelah, kembali istirahat. Kemudian, Jennifer Wen mengabaikannya dan berlari kembali ke kamar tidur. Ngomong-ngomong tentang istirahat, sebenarnya Jennifer Wen memperhatikan pergerakan di luar. Nicholas Lu ada di sini, dan dia selalu sedikit khawatir. Hanya memikirkannya. Jennifer Wen tiba-tiba merasa mual lagi. Dia awalnya setiap hari akan muntah beberapa kali, dan dia tidak peduli dengan banyak hal, jadi dia berlari keluar kamar dan bergegas ke kamar mandi. Nicholas Lu sudah menghentikan sumpitnya. Melihat Jennifer Wen begitu terburu-buru dengan wajah jelek, dia berjalan mendekat dan menepuk panel pintu. Jennifer Wen, ada apa denganmu? Nicholas Lu dengan cepat teringat apa yang dia katakan tentang flu perut. Sudah lama sekali. Apakah dia masih kurang sehat? Berpikir, dia kembali ke kamar tidur Jennifer Wen, karena dia sangat tidak nyaman, akan selalu ada obat di rumah. Nicholas Lu membalik-balik lacinya. Benar saja, ada tempat untuk obat-obatan yang biasa digunakan.
Dia sedang mencari obat perut. Tiba-tiba, beberapa kata di botol obat menarik perhatiannya. Asam folat diminum di waktu hamil. Nicholas Lu menjentikkan jarinya, berhenti di botol obat dan mengambilnya. Memastikan bahwa ini memang sesuatu yang akan dimakan wanita hamil, sudut bibir pria itu rapat dan matanya menjadi lebih dingin. Jadi, dia salah menebak. Jennifer Wen sangat ingin bercerai, bukan karena ingin keluar dengan pria liar itu, tapi dia hamil. Nicholas Lu dengan cepat berpikir bahwa dia dan Jennifer Wen juga tidak mengambil tindakan perlindungan. Kalau begitu, anak siapa ini?